Perkenalkan, nama saya Leviticus Luisia Ronaldo Juma, kelas B semester 3. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar dengan materi pengenalan huruf kapital dan tanda baca. Video mengajar ini untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah IPA kelas awal. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar dengan hari ini? Baik dan luar biasa. Kita semua dulu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, apa mau tanya dulu? Sudah pernah kamu tadi? Belum Pak. Sambil ke satu orang untuk pimpin kita dan pimpin doa. Ya Rosi. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, dosa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ini Bapak mau tanya dulu. Yang sudah hadir di hari ini siapa? Haleluya Pak. Kita dengar terus ya. Iya Pak. Oke, ini Bapak mau tanya dulu. Apa kalian di rumah pernah melihat kalian punya orang tua atau kamu sendiri menulis suatu kalimat atau apa begitu? Benar Pak. Tolong sih kamu ceritakan kamu punya pengalaman itu. Pak, saya punya Menulis apa? menulis saya pergi ke sekolah. Oh, saya pergi ke sekolah. Iya, Pak. Oke. Saya Pergi ke sekolah. ke sekolah. Jadi, apakah saat penulisan itu yang kamu tulis pas di rumah, apa tulisannya seperti ini? Masih salah Pak. Bukan, saya tanya, apakah tulisannya begini? Iya Pak. Oke. Jadi, Bapak mau perbaiki ya. Kalau cara tulisnya begini, salah. Yang benar sih, begini. Kita kalau menunjukkan tempat itu tidak boleh sama begini, ke sekolah tidak boleh. Hak ke dan sekolahnya harus dipisahkan. Begini, ke dan sekolahnya awal S-nya harus menggunakan terpisah. Terus di belakangnya sudah tanda titik. Untuk memulai kalimat juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi mengerti? Ngerti Pak. Bagus. Baik. Ini. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini ya, anak-anak. Yang pertama, peserta didik mampu menulis 3-5 kalimat sederhana dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Dan yang kedua, Bapak harapkan kalian bisa mengidentifikasi kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam teks pendek. Jadi, materi kita hari ini adalah penggunaan jadi adik-adik, materi kita hari ini itu adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Seperti Bapak kan sudah kasih tahu tadi, Rosi ini dia punya pengalaman kepada kita bahwa dia sudah menulis tadi. Saya pergi ke sekolah. Jadi Bapak harus menjelaskan penggunaan huruf kapitalnya seperti apa, tanda bacanya bagaimana. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh adik-adik, Bapak ingin menjelaskan sedikit. Jadi penggunaan huruf kapital ini itu digunakan pada saat awal kalimat. Kalau untuk tanda baca ini digunakan dalam kalimat untuk mengakhiri kalimat atau memisahkan kalimat satu ke kalimat yang lain. Mengerti? Ngerti Ya, Pak. Bapak akan memberi contoh ya. Jadi kita akan menjelaskan dulu tentang huruf kapital ini atau penggunaan huruf kapital. Jadi yang seperti Bapak jelaskan tadi,
huruf kapital adalah digunakan pada saat awal kalimat. Tapi bukan hanya itu adik-adik. Penggunaan huruf kapital itu juga bisa digunakan untuk yang pertama pada nama orang. Nama orang. Nama orang adik-adik. Dan yang kedua nama tempat, nama tempat, nama tempat, bulan, jadi adik-adik, penggunaan huruf kapital ini bisa digunakan itu yang pertama nama orang, yang kedua nama tempat, bulan, hari, dan peristiwa. Yang ketiga itu nama agama dan nama Tuhan. Yang keempat nama negara, lembaga, dan organisasi. Contohnya begini, Rasul bisa minta maju dulu. Tulis kamu punya nama kamu. Nama. Jadi begini, pas kita menulis nama orang atau nama kita sendiri seperti ini, kita harus menggunakan huruf kapital. Lihat cepetan kursi dulu. Jadi penggunaan huruf kapital itu pada nama orang harus digunakan, contohnya seperti ini. Dan yang kedua itu nama tempat dan bulan, hari, dan peristiwa. Saya akan memberi contoh kalimatnya. Contohnya begini. Contohnya seperti ini adik-adik tadi. Yang kedua penggunaan huruf kapital pada nama tempat, bulan, hari, dan peristiwa. Yang seperti Bapak tulis ini ada sebuah kalimat. Jadi kita lihat nama tempat itu di sini berjawab. Itu harus menggunakan huruf kapital, yaitu B yang harus menggunakan huruf kapital. Itu menunjukkan tempat di berjawab. Terus yang kedua menunjukkan bulan. Bulannya di sini bulan Maret. Jadi Rosi pergi ke Jawa pada hari Selasa bulan Maret. Ini yang menunjukkan bulan harus menggunakan huruf kapital. Contohnya macam ini. Bulan diawali dengan huruf B harus menggunakan huruf kapital. Dan Maret diawali dengan huruf B harus menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga itu menunjukkan hari. Hari di sini adik-adik kita bisa melihat hari Selasa. Jadi dia menunjukkan hari Selasa harus menggunakan huruf kapital, yaitu di awal saja ya. Contohnya begini, hari itu harus menggunakan huruf kapital dengan menunjukkan hari Selasa. Hari Selasa harus menggunakan huruf kapital, yaitu huruf S. Terus yang keempat yang menunjukkan peristiwa itu harus menggunakan huruf kapital. Contohnya ini, Rosi pergi ke Jawa pada hari Selasa bulan Maret untuk mengikuti kegiatan kebudayaan lokal. Yang menunjukkan peristiwa yaitu kegiatan kebudayaan lokal. Jadi pas kita menulis kegiatan kebudayaan lokal harus menggunakan huruf kapital. Contohnya begini, kegiatan harus menggunakan huruf kapital. Terus kebudayaannya yaitu kita harus memisahkan ke dengan budayanya. Karena begitu huruf K itu menggunakan huruf kapital.
kapital B dan juga yang budaya ini harus menggunakan huruf kapital dengan lokalnya yang N yang menggunakan huruf kapital. Jadi bisa dipahami ya adik-adik? Bisa, Pak. Oke. Kita lihat yang ketiga ini, nama agama dan nama Tuhan. Contohnya begini adik-adik. Contohnya begini, agama. Contohnya begini, agama Katolik. Jadi pada saat penulisan agama Katolik ini, mau kita tulis di kalimat manapun atau dalam konteks apapun, kita harus yang namanya menulis kita punya agama itu harus menggunakan huruf kapital. Mengerti adik-adik? Mengerti, Pak. Yang kedua nama Tuhan. Rosi bisa tulis nama Tuhan. Oke. Jadi yang perlu ditulis sangat pas. Karena jika kita menulis nama Tuhan kita sendiri, itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi kita mau menulis kalimat apapun atau kita mencoba menulis apa tentang kita belakang apa segala macam, jika kita menulis nama Tuhan kita harus menggunakan huruf kapital. Menurut adik-adik? Mengerti, Pak. Yang keempat itu nama negara. Nama negara, lembaga dan organisasi. Saya akan beri contoh ya. Nah ini pertama itu contohnya begini, ada pilihan di penggunaan huruf kapital untuk nama negara, lembaga dan organisasi. Contohnya begini, jika kita menulis nama negara sendiri, contohnya kan negara Indonesia. Saat menulis nama negara Indonesia maupun pada saat kita menulis di kalimat apapun atau yang kita menulis, jika ada nama kita bernegara, kita harus diawali dengan huruf kapital. Dan yang kedua, lembaga. Contohnya begini, kita punya lembaga kan Citra Bakti Gada atau STM Citra Bakti Gada. Kita harus menulis kalimat ini harus menggunakan huruf kapital, karena itu menunjukkan suatu lembaga. Dan yang ketiga itu Prima Raya. Prima Raya ini adalah sebuah organisasi. Jadi pada saat kita menulis kalimat organisasi, kita harus menggunakan huruf kapital dan seperti Bapak jelas tadi. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bapak kan tadi sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital. Jadi yang berikut Bapak akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Jadi penggunaan tanda baca ini Bapak akan jelaskan yang keempat ya. Karena ini yang sering muncul pada saat kalian menulis kalimat. Yang pertama itu tanda titik. Jadi adik-adik, tanda titik ini bentuknya seperti ini. Ya, Pak. Oke. Yang kedua,
tanda koma. Jadi, adik-adik, tanda koma itu bentuknya seperti ini. Ya, Pak. Yang ketiga, tanda tanya. Yang keempat, tanda seru. Jadi sambil Bapak menjelaskan tanda baca, saya ingin membagi kartu-kartu ini ya, kartu-kartu tanda baca supaya lihat ini sesuatu. Oke. Yang pertama Bapak menjelas tanda titik. Jadi adik-adik, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya begini. Rosi pergi ke sekolah. Jadi adik-adik, contohnya begini. Jadi penggunaan tanda baca untuk tanda titik ya. Jadi tanda titik ini untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya ini, Rosi pergi ke sekolah, tanda titik. Terus Bapak akan memberi contoh kedua itu tanda koma. Jadi tanda koma ini digunakan pada saat kita memisahkan kalimat satu ke kalimat yang lain. Contohnya begini. Rosi beli tomat, kol, dan terong. Jadi pada saat kita menggunakan tanda koma itu digunakan untuk memisahkan satu kalimat. Contohnya begini, Rosi beli tomat dan kol. Jadi kita menggunakan tanda koma pada saat kalimat tomat dan kol untuk memisahkan mereka ini. Kalau kita tidak menggunakan tanda koma, jadi struktur sebuah kalimat ini tidak bagus, makanya kita gunakan tanda koma supaya pada saat kita membaca kalimat kita bisa mendengar dengan jelas dan bagus dan pas. Jadi bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Oke, yang kedua penggunaan tanda tanya. Jadi tanda tanya ini digunakan pada saat kita menanyakan sesuatu kepada teman kita atau kepada kita. Contohnya begini, si Rosi ini bertanya ke Binda, apakah kamu sudah makan? Sudah makan. Makan tanda tanya. Jadi penggunaan tanda tanya pas kita menulis kalimat seperti ini atau kita bertanya kepada seseorang, tanya kepada teman kamu seperti contoh Rosi tanya ke Binda tadi, apakah kamu sudah makan? Kita menggunakan tanda ini. Jadi bisa dipahami apa? Bisa dipahami dari 3 materi tadi? Bisa, Pak. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca tanda seru.
Jadi tanda seru ini pada saat digunakan pada saat kita menyuruh seseorang atau memerintah seseorang untuk melakukan apa yang disuruh. Contohnya seperti ini, Bapak menyuruh jual, kamu tutup pintu. Itu kita bisa menggunakan tanda baca, tanda seru. Contoh kalimatnya seperti ini, jual, tutup pintunya, tutup pintu. Jadi seperti ini kalimatnya, jual, tutup pintunya. Kita bisa menggunakan tanda seru karena tanda seru adalah tanda perintah. Kita menyuruh seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan apa yang kita mau. Mengerti ya kan? Oke. Ini saya bisa minta salah satu dari kalian untuk memberi contoh penggunaan tanda baca pada sebuah kalimat. Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, ini yang kalimat yang kami tulis itu menunjukkan tanda baca apa? Titik. Oke, tanda baca titik. Oke, ini tanda baca titik ya. Tanda baca titik. Jadi tepuk tangan untuk Wina dulu. Ini kalian semua sudah mengerti yang Bapak sudah jelaskan tadi toh? Sudah, Pak. Kalian sudah memberikan contohnya, oke. Jadi Bapak anggap kalian sudah mengerti ya. Sekarang Bapak meminta kalian untuk mengerjakan soal ini ya. Jadi Bapak akan menentukan sendiri kelompok. Karena kita di kelas ini kan ada 5 orang, jadi yang kelompok 1 anggap dengan Rosi, kelompok 2 juga Wita dengan Wita. Ini untuk kelompok 1-nya, ini untuk kelompok 2. Jadi cara kerja lembar soal yang seperti ini tadi, kalian memperbaiki kalimat yang sudah tertera dalam lembar ini, lembar baca ini. Itu yang tugas pertama. Yang tugas kedua, kalian menulis kalimat sendiri. Terus di belakangnya kalian harus memberi tidak pada kalimat yang kalian disitu, atau sudah ada tanda bacanya atau menurut kitanya ada. Mengerti? Bapak waktu 10 menit ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ini saya minta salah satu dari kelompok kalian untuk berpresentasi. Ya, Rosi dengan kita. Yang pertama saya mempersilakan kelompok 1. Dan baik aku presentasikan hasil kerja kami. A. Mengenal huruf kapital dan terbaca. Kalimat saya pergi ke sekolah. Perbaikan huruf kapital, saya pergi ke sekolah. S. Huruf kapital. Dan maksudnya titik. Andi bermain bola di lapangan. Perbaiki huruf kapital. Andi bermain bola di lapangan. Jadi
Oke, jadi di sini ada yang bisa menjelaskan secara singkat materi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Saya Silakan juga. yang saya tahu untuk fakta itu yaitu kalimat, nama orang, nama tempat, nama negara, nama Tuhan. Terus untuk tanda bacanya, ada yang tahu? Saya penggunaan dari baca itu dari TV, dari koran, dari kaca, dari tersebut itu saja Pak. Oke, bukan itu semua. Oke, ini Bapak bertanya kesulitan penggunaan dari kata dan tanda baca. Tidak ada masalah. Jadi adik-adik berakhirlah materi kita ini dan yang Bapak-Bapak semoga materi yang Bapak bawakan ini bermanfaat bagi kesehatan kalian dan meningkatkan juga suasana kami. Sampai jumpa dan kembali lagi ya. Iya Pak. Ini Bapak masih kita semua kalian. Minggu depan masih cukup ya. Iya Pak. Jadi tugas rumahannya seperti ini. Ini harusnya kalian kasih teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Indonesia. Iya. Ini tugas itu jangan lupa kalian keluar rumah dan kerja karena minggu depan kumpul. Iya Pak. Kalau begitu Bapak minta satu orang untuk berdoa sudah mengakhiri. Saya Pak. Saya Pak. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Mari kita berdoa Tuhan menghubungi aku. Teranglah dan gelap dan aku. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih ya Kevin. Terima kasih Pak. Sekian saja video mengajar saya, semoga bermanfaat.